Allah kami yang hidup. Berkati acara tetaplah berdoa kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, doa-doa kami naik di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami pengertian terhadap firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pembacaan firman-Mu dan doa kami. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pada siang sore hari ini kita boleh berkumpul kembali secara virtual untuk berdoa. Tetaplah berdoa dengan saya Pendeta Florence Kando. Dan selamat hari Minggu saudara, selamat beribadah. Ya, bila mana saudara berkumpul dengan keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Dan kita akan baca firman Tuhan Roma pasal 5 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Dalam kesengsaraan dia tidak akan tinggalkan kita. Kenapa? Karena kita aja waktu lemah, di ayat 6 katakan masih lemah, artinya tidak tahu dosa sejauh mana memberati kita, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Apalagi yang kita sudah mengenal Yesus, sudah serahkan hidup kita kepada Yesus, sudah mau hidup dalam kemuliaan Tuhan, membaca firman Tuhan, ikut perintah-perintah Tuhan, dan kemudian ada masalah dan Tuhan biarkan. Logika saja nggak mungkin. Yang paling berat dia sudah lakukan buat kita, sebab dia mau mati untuk kita supaya kita menjadi orang benar. Ya saudara ya, kalau dia tidak mati buat kita, kita tidak jadi orang benar. Nah, kita dibenarkan karena Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dia di sorga dan dia mau turun ke bumi untuk kita manusia. Dia datang ke dunia ini. Bahkan dia katakan, bahkan dia mati ketika kita masih berdosa, menebus kita. Nah, lebih-lebih lagi ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Karena penebusan itu ya, kita pasti akan diselamatkan dong. Gak mungkin dibiarkan. Nah, jadi kalau saudara dalam kesusahan, dalam penderitaan, terus saudara mengasihani diri sendiri dengan berdoa begini, Tuhan, tega banget Engkau ya Tuhan, aku dibiarin seperti ini Tuhan. Mungkin engkau menangis mengasihani diri sendiri, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Padahal itu dosa yang kau cari sendiri lagi, gitu ya. Dan engkau nangis-nangis, Tuhan engkau tinggalkan aku, pencobaanku berat. Dia Allah yang baik, makanya dikatakan kasih karunia-Nya dicurahkan di dalam hati kita. Amin. Diberikan buat kita hidup sampai saat ini. Siapa kita? Jangan menyombongkan diri. Bukan berarti karena kita berbuat kebaikan-kebaikan dan saya sombong bahwa wah itu saya kok, karena saya juga yang baik. Semuanya itu tidak ada yang baik benar di hadapan Tuhan kecuali dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Dan pasti diselamatkan. Dan dikatakan lagi dua kali lagi, diulang lagi. Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Tadi darahnya menebus kita, apalagi sekarang diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Ditolong dari murka Allah, diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, berarti bertambah-tambah lagi, lebihnya lagi. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Kita dibenarkan, kita diperdamaikan, dan kita bermegah karena kita pun menerima. Kalau saudara tidak menerima, tidak berespon terhadap pendamaian Allah, terhadap keselamatan yang Allah berikan, engkau tidak percaya pada Yesus Kristus, ya salahmu sendiri. Itu kan free will kita ya saudara. Alangkah baiknya kita bermegah dengan kita sendiri juga menerima Yesus Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara cuma melihat perilaku-perilaku itu dan tidak mau menerima Yesus, orang lain yang saudara lihat mengalami Yesus, saudara tidak, karena saudara tidak menerima Dia. Mari buka hatimu, terima Dia. Katakan, Yesus masuk dalam hatiku. Dia yang telah mati buat kita, telah bangkit, Dia akan naik. Dia telah naik ke sorga dan Dia akan datang kembali. Undang Dia dalam hatimu, percaya bahwa Dia pasti akan memerintah dalam hatimu untuk damai sejahtera-mu dan kasih karunia dicurahkan dalam hidup kita. Berdoa juga buat bangsa kami Indonesia, berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, berkati mereka, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, dan juga perwakilan rakyat MPR, DPR, maupun juga hakim, jaksa, TNI, Polri, berkati mereka Tuhan. Kami percaya mereka juga dalam lindungan Tuhan. Oknum-oknum yang salah,
Tuhan benarkan kembali. Tuhan ingatkan Tuhan bahwa nama kekayaan itu hanya semu dan mereka akan bisa tinggalkan itu. Tapi setan suka membuat mereka jatuh dengan keadaan itu sehingga rumah tangga berantakan. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Bapa, hidup kami juga Tuhan berkati seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini sampai malam hari. Diberkati Tuhan. Tuhan yang ditinggikan untuk semuanya. Berikan selalu kami sukacita damai daripada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Seluruh keluarga-keluarga dalam doa-doa pribadi kami, dalam doa-doa rantai kami, doa puasa kami, Tuhan jawab dari tempat yang maha tinggi. Tidak pernah Engkau biarkan. Selalu Tuhan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Angkat tangan kita. Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih sempurna abadi dari Yesus, penghiburan pimpinan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Dan semua katakan amin.